toleransi itu ada dua dimensi dalam pelaksanaannya. Manifestasinya toleransi itu punya dua dimensi. Yang pertama apa? Tidak setuju pandangan atau pilihan orang lain. Pilihan itu bisa pandangan, bisa sikap, bisa perilaku, bisa organisasi, bisa kelompok, dan macam-macam. Itu kan pilihan orang yang kita tidak setuju. Kenapa kok ini jadi dimensinya toleransi, Pak? Iya, karena kalau terhadap yang setuju ya kita tidak butuh toleran, wong sudah setuju. Justru butuh toleransi itu karena ada yang tidak kita setujui. Jadi diingat-ingat, misi toleransi itu bukan misi menyamakan semua pandangan, menganggap benar semuanya, tidak begitu. Tidak kok, wah wis bener kabeh wis. Tidak. Ya tentu saja ada yang lain. Kenapa disebut lain? Karena dia berbeda dengan kita pilihannya. Dia milih A, saya milih B. Dia suka A, saya sukanya B. Dia lebih nyaman dengan A, saya lebih nyaman dengan B. Itu kan berarti saya tidak setuju, saya tidak cocok dengan dia. Nah, ada ininya pasti toleransi. Diawali dari ketidaksetujuan kita, ketidakcocokan kita dengan dia. Makanya disebut plural. Plural itu beda-beda. Ya kalau setuju semua, kompak semua, tidak jadi plural, namanya wong sama. Kalau sudah sama ya tidak butuh toleran, kita otomatis sudah sama. Yang butuh toleran itu ketika ada yang tidak cocok, ada yang tidak setuju. Tapi jangan lupakan dimensi kedua. Dimensi kedua ini kelanjutannya. Kalau sudah tidak setuju terus gimana? Kan itu. Ini lebih penting ini. Yang kedua ini apa? Tidak memaksakan pilihan kita sendiri, keputusan kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, pandangan kebenaran kita sendiri kepada yang lain yang tadi berbeda. Ini dimensi kedua. Jadi toleransi itu ketika kita tidak setuju tapi tidak ingin memaksakan pandangan kita pada yang lain. Ketika pilihan kita beda dengan dia dan kita hargai pilihannya, kita tidak paksakan pilihannya agar sama dengan pilihan kita. Jadi yang kedua ini. Makanya beberapa kali saya baca di medsos itu, toleransi itu jangan sampai jatuh pada mencampur-campur akidah. Ya pastinya harus begitu, karena dalam toleransi itu ada yang tidak kita setujui. Dan yang tidak kita setujui itu tetap kita hargai, tidak kita paksa sama dengan kita. Jadi tidak ada nyampur-nyampurnya di sini. Yang ada menghargai, membiarkan dia sesuai pilihannya. Kalau urusan akidah, silahkan dia dengan akidahnya, saya dengan akidahku. Kalau pakai bahasanya Al-Quran, ya ini dalil yang paling sering dipakai dalam toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Yo bagimu agama, tetap saya hargai, tapi saya lebih milih kebenaranku, yaitu agamaku. Inilah namanya toleransi. Jadi ada tidak setujunya, kalau sudah setuju ya tidak butuh toleransi. Ini namanya dua dimensi toleransi. Ini yang tadi saya sebut tadi kan, kalau teman-teman hafal surat Al-Kafirun, ya insya Allah hafal lah ya, yang muslim wong tidak panjang. Meskipun kadang-kadang bulat juga kalau sedang imami. Wala antum abiduna ma'abudnya bisa bolak-balik. Tapi maknanya dalam. Jadi lakum dinukum waliyadin ini kan asbabun nusulnya orang kafir Quraisy itu ingin nego dengan Kanjeng Nabi. Gimana kalau kita saling menghormati dengan cara gantian. Yo kolo-kolo saya yang nyembah Tuhanmu, nanti kamu juga sekali-sekali sembahlah Tuhan saya. Ya enggak, kalau urusan ini yo
Kalau saya sampai nyembah Tuhanmu, ya berarti saya setuju juga dengan Tuhanmu. Kalau setuju tidak butuh toleransi. Justru toleransi itu saya tidak setuju dengan pendapatmu. Menurutku engkau keliru. Nah, tapi tetap saya hargai pilihanmu. Saya tidak memaksa agar engkau ikut manut pilihanku. Oke. Sehingga nanti dari latar belakang permintaannya kafir Quraisy itu nanti turun surat Al-Kafirun. Baik, kita lanjutkan. Semoga teman-teman bisa menangkap ini ya. Maksudnya 2 dimensi toleransi. Jadi ada tidak setujunya, tapi sekaligus diekspresikan dengan cara tidak memaksakan, tetap menghargai.